Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Santri itu tugasnya itu. Kalian semua masih di pesantren, punya tugas kewajiban bukan pinter. Ya, bukan pinter tapi tafaqquh. Apa tafaqquh itu? Dari kata faquha yang diikutkan wazan tafa'ala. Artinya faedahnya apa? Takalluf, jadi berusaha faham. Makanya taklim wal muta'allim dari kata ta'allum artinya berusaha faham. Kewajibannya berusaha faham, bukan pinter. Pinter nomor 27. Ilmu itu sama dengan rezeki, semua sudah jatahnya masing-masing. Ada jatahnya. Tapi yang paling penting adalah tafaqquh, jadi berusaha faham, itu saja sudah. Perkara no jatai pinter, alhamdulillah, oleh ilmu manfaat tambah alhamdulillah. Ini berusaha faham. Tidak ada ukuran cerdas kek, kendu akalnya kek, saya tidak mampu, tidak ada. Karena kewajibannya hanya berusaha. Yang punya kecerdasan juga berusaha, yang tidak punya kecerdasan juga berusaha, itu aja. Berusaha paham. Target kamu bukan pinter, kewajiban kamu adalah berusaha paham. Itu tugas kamu. Di rumah itu tugas kamu. Amanat berat ini dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Dari siapa? Dari orang tua kepada kamu. Orang tua ini yang ngelangel, iya. Orang tua kamu masih sama dengan saya. Lewis cedek kate wae ngiriman bingung. Ngelek duit ya. Ana wong tuane sing duit kari nyakup. Udah. Ini berat pertaruhannya orang tua kamu lek perlu iso-iso ana sing gegere tak koyo dal kaya macul lah. Maka amanat. Ketika ini kamu salah gunakan tidak untuk tafaqquh, ada khona ini. Apa? Ada khianat kepada orang tua. Orang tua ngelangil sembuarang digawe anak kursiji. Anak kepingin dadi wong penak. Dalane penak nglakoni perintah pangeran tafaqquh. Kita belajar, berusaha faham, itu aja. Nanti pada saatnya ketika pulang, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Jadi idza raja'u ilaihim, ketika sudah pulang dari pesantren, tugas kewajiban kedua yang harus dilakukan apa? Liyunziru qaumahum, mengingatkan, menakut-nakuti bahasa tekstualnya, tapi mengingatkan, mengajak kaumnya untuk bisa diwarnai dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Jadi harus bisa dibedakan target kamu ilmu, faham tentang ilmu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, bukan pengetahuan. Kalau ilmu itu kata Nabi, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, mampu menerangi di mana kamu bertinggal. Dunia ini sebuah kegelapan, maka butuh penyinaran agar apa? Kita berjalan tidak kena duri. Tahu kalau di depan ada duri ya? Butuh sinar. Oh ternyata di depan saya ada juglangan. Biar tidak terjebur dalam juglangan itu, maka dibutuhkan ilmu. Ilmu itu para ulama menggambarkan bagaikan air. Maka ilmu itu ya seperti air, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Ilmu itu hanya bisa masuk mengalir pada tempat yang rendah. Ini yang harus kamu pahami. Ketika tidak pada tempat yang rendah, bukan ilmu yang turun, pengetahuan saja, sehingga tidak ada pengaruh terhadap perilaku. Maka itu harus wadahnya ilmu yang kita persiapkan harus direndahkan serendah-rendahnya. Agar apa?
air itu mengalir ke situ. Hati ini direndahkan serendah-rendahnya. Agar apa? Agar ilmu bisa masuk. Ketika tidak ada ilmu yang masuk, yang mengalir sana, yang ada tinggal pengetahuan, hanya kecerdasan akal. Tidak ada pengaruh terhadap pemiliknya. Hati-hati ini. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu juga begitu. Ketika saya punya anak barep tamat, Lirboyo tamat, terus ada khidmah, ada kewajiban khidmah 1 tahun. Saya ingatkan, kamu ini khidmah. Pengetahuan yang masuk dalam otakmu bisa menjadi ilmu ketika wadah itu di tempat yang rendah. Maka kamu harus bisa menempatkan posisi dirimu serendah-rendahnya agar dari semua penjuru air bisa mengalir ke sana. Saya memahami, saya bilang kepada anak saya memahami kewajiban khidmah di pesantren itu bukan sekedar program yang tiada makna. Karena ilmu pengetahuan itu penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah berkhidmah. Lelaten nang guru, lelaten nang pesantren. Ini kunci gitu. Saya sampaikan kepada anak saya, dan saat itu pula saya berpikir saya juga tidak selesai ketika hanya memberikan pembelajaran pada anak saya, termasuk kalian semua santri adalah anak saya. Maka di samping ada pembelajaran harus ada kewajiban khidmah. Tapi yang harus disadari, khidmah itu lelaten. Bagaimana di masa khidmah ini, saya sampaikan kepada anak saya, kamu harus bisa menaruh dirimu serendah-rendahnya. Khidmah ini adalah menjatuhkan, merusak, menghancurkan nafsumu, jiwamu. Jangan sampai hatimu, jiwamu di atas. Kalau kalian tahu, anak saya ketika mulai khidmah itu tidak boleh sama saya membawa pakaian yang bagus saja, tidak boleh. Wis pakaian kayak awan itu yang biasa kerja bakti pondok. Pakaian yang bagus saya suruh tinggal di rumah. Saya pesankan ke anak saya, kamu sekarang khidmah, kembali ke pondok. Saya pindah. Nah itu kamu khidmah. Sementara masih di khidmah di Muqtadiyat, saya biarkan begitu saja. Begitu pindah, setelah saya tugas kewajiban khidmahnya 1 tahun, saya pindah ke Nyai Idris. Di situ mulai pakaian yang baik tidak boleh saya pakai. Sudah harus bisa menghilangkan dirimu, tidak boleh menggunakan pakaian bagus. Jangan sampai teman kamu tahu bahwa kamu sudah tamat di Muqtadiyat. Jangan sampai temanmu tahu bahwa kamu sudah pernah khidmah, apalagi mengajar di Muqtadiyat. Jangan sampai teman kamu tahu siapa kamu, siapa orang tua kamu, bagaimana keluargamu, bagaimana rumah. Hilangkan itu semua. Karena kalau dalam hikam itu memang idfan nafsaka fi ardil khumul, rendam, tenggelamkan jiwamu. Ketika itu hilang, maka insya Allah, yaitu upaya saya saja. Perkara hasilnya wallahu alam, kata Allah. Yang penting sudah ada upaya. Saya tekankan pada anak saya begitu. Orang nanam jagung, nak, saya sampaikan. Orang nanam jagung, kalau kamu tahu orang nanam jagung di sawah, jagung taruh di permukaan tanah, tidak akan jebol. Kalaupun tumbuh pun tidak akan sehat. Maka biji jagung itu akan bertunas dan sehat buah ketika tanahnya dikecik dulu, jagung bijinya ditaruh di dalamnya, ditutup dengan tanah. Tidak boleh kamu menampakkan diri. Sudah wis mau pakai nopo. Saya pasarkan ke Nyai begitu. Saya pindah pondok ke Nyai Idris, saya punyai kalau pasrah putri niki tugasnya khidmah teng dalam
putus nopo mawon perkara enten sisa waktu, selebihnya khidmah. Kalau ada sisa waktu kula kengken ngapalaken Quran. Hafalkan itu kalau sisa waktu harusnya, kalau ndak ada ya sudah, ndak usah ngapalkan, ndak usah buka kitab wis bagian kora-kora tok tangguh pencarian tok begitu. Dua-duanya anak saya tekankan begitu. Kalau ngomong masalah sangu, saya yakin lebih banyak kamu. Anak saya sangu itu sampai baru tahun kemarin, Maulid tahun kemarin mungkin baru saya naikkan. Perharinya 10.000. Dia sudah jadi ustazah. Sangono 5.000 bejate bendina. Biarkan. Ini yang terbaik untuk kamu. Saya berikan yang terbaik untuk kamu. Kamu yang terbaik sekarang sekian ya wes. Tahun kemarin baru saya naikkan. Itu sudah aliyah lah, sudah tamat aliyah. So, aliyah itu 5.000 sampai aliyah sampai tamat jadi ustazah ya wes ada 5.000. Baru tahun kemarin saya tambahi. Memang kebutuhannya saya tidak memberikan, tidak meminterkan. Saya tidak butuh anak saya pintar, maksud saya butuh anak saya berilmu. Dan ilmu itu tadi konsepnya ilmu nurun. Ilmu itu bagaikan air yang mesti mengalir ke tempat yang di bawah. Oleh karenanya ini anak-anakku sekalian yang mau dilantik pada saat ini, itu juga perlu kamu tanamkan dalam diri kamu. Kalian semua anak saya ya, yang harus jadi orang yang berhasil ya. Harus jadi orang yang berhasil, bukan anak pinter. Saya tidak butuh anak pinter, tapi mudah-mudahan jadi anak yang berhasil, bermanfaat. Lek ambil Allah wa dikai ilmu wake, sebodoh apapun, serendah apapun tingkat akalmu, mesti akan diberikan ilmu banyak. Malah lek minterna wong, lek mencerdas mengisi ilmu orang, ndak harus ngoyo begitu kok. Lek Allah mau baru mondok 1 tahun pun langsung semua bisa, Allah mampu. Rezeki ilmu itu sudah ada jatahnya, tapi yang kewajiban bagimu adalah tafakkur. Berusaha apa? Berusaha paham dengan target-target yang diberikan oleh madrasah, juga berusaha untuk dilakukan semua, dilewati. Sekali lagi pinter nomor 17 ya. Yang penting kamu harus berusaha untuk paham. Saat ini adik-adik yang anak-anak yang usianya sudah lebih dari yang lain, yang sudah tamat aliyah, mulai dilatih. Jadi kepengurusan ini jangan kamu pahami sebagai kenaikan pangkat kamu, hati-hati. Semakin tinggi kelas kamu pada strata pendidikannya, harus semakin rendah. Sehingga kalau kata dulu di pesantren ada makalah kun parian walatakun pakisan. Semakin berusia harus semakin seperti padi, semakin menunduk ketika berisi. Walatakun pakisan, jangan kamu jadi seperti pakis. Pakis itu di belakang musola, di sekitar pondok saya itu banyak macamnya pakis. Ada pakis pohon yang ada batangnya, ada pakis kecil, ada pakis macam-macam. Tapi semua kamu lihat, pakis itu mulai kecil melungker, tambah gede, tambah dangak. Ya, ini yang harus kamu hindarkan. Semakin tinggi tingkat kamu di pesantren ini, maka harus sebenarnya semakin rendah. Pengurus ini bukan kepangkatan, tapi pengurus ini jenjang menempat diri untuk menjadi, mempersiapkan diri menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Waktu kamu sudah hampir habis dibanding adik-adik kamu. Masa kamu belajar di pesantren ini semakin mendesak. Maka itulah dibutuhkan persiapan untuk bagaimana waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, mampu mewarnai lingkungannya dengan ilmu yang didapatkan. Ini harus dilatih. Bagaimana melatihnya?
harus ada kepekaan, harus ada apa ya, ya peka sosial. Tanpa kepekaan sosial kalian tidak akan bisa mengamalkan ilmunya. Pulang dari pesantren, kitab lek perlu sing digawa sak pikep mulai. Dari sekian pekip itu wis mari diwaca kabeh Adik misalnya. Tapi kamu tidak peka, tidak peduli sosial, kamu tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Jangankan mengamalkan ilmu ke masyarakat, kepada ponaan saja kalau kamu tidak peduli, mbuh ponaanku Mariasar doli nang PS-an apa nang kali apa nang anu, gak peduli, yang penting anakku. Kapan kamu mau mengamalkan ilmu? Maka orang manfaatnya ilmu itu harus juga dijemput, dilatih, di samping berdoa mudah-mudahan manfaat, amin amin tok kang latih. Harus dilatih bagaimana peka, bagaimana bisa peduli. Kamu bisa rasakan semua adik-adik kamu adalah adik kelas di sini, adalah adik kamu sendiri. Kalau perlu kamu rasakan anak kamu sendiri. Kamu bayangkan kamu mencari uang untuk sangu, angel-angel tibae anak kamu di pondok mek turu guyon. Bagaimana rasanya kamu yang mencari uang? Itu harus kamu rasakan, harus kamu latih. Maka kata Nabi, malam yarham saghirona walam yuwakir kabirona falaisa minna. Ada riwayat laisa minna man lam yuwakir kabirona walam yarham saghirona. Orang yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua dan tidak punya rasa sayang terhadap yang lebih kecilan, falaisa minna, tidak termasuk golonganku. Bukan terus berarti kak dia mati, mudah-mudahan Nabi tidak seperti itu. Bab Nabi harisun alaikum. Tapi ini Nabi memotivasi kita bagaimana kita bisa hormat terhadap yang besar, bagaimana bisa kita peduli terhadap yang lebih kecil. Kasih sayang, ingat yang besar terhadap yang kecil bukan berarti lek minggu nukokno cilok, Jumat nukokno es, bukan itu. Tapi lebih pada apa yang baik pada adikmu, apa yang lebih manfaat terhadap adikmu. Sayang anak, sayang orang tua kepada anak juga begitu. Saya sayang sekali kepada anak saya. Apa materi yang saya miliki semuanya ya saya pikir ya untuk anak saya. Tapi tidak berarti terus saya sayang terus harus anak saya harus saya beri uang kok, enggak. Kalau perlu justru ya duwe butuh rodok murid agar berlatih mampu menjadi orang yang mampu melaksanakan menghadapi kesulitan. Ketika terbiasa kesulitan, perkara enak, bonus. Kalian di pesantren juga begitu. Wis bismillah latihan melawan kesulitan, menghadapi kesulitan. Harus siap jadi orang sulit. Perkara oleh enak, bonus. Kalau siap jadi wong enak, kabeh wong kano sing gak siap jadi wong enak ya. Nek perlu kepengin jadi wong enak kabeh. Maka mesti siap. Tapi ketika kita pingin jadi wong enak dan siap jadi enak, suatu saat ndak enak, nelongso urip, gak iso nrimo, gak iso ridho begitu. Maka harus saya tekankan, terutama pada anak saya, karena kalau anak saya total apa kata saya, mau ndak mau apa kata saya. Sekalipun kalian juga anak saya, orang tua kalian juga seringkali kalau pertama juga begitu, kalau pasrah nih kiai pun dianggap santri jenengan anggap anak jenengan piyambak. Tapi kira aku yang guyu iki bener kok gak wong ngomong. Jangan-jangan saya perlakukan seperti anak saya sendiri, ndak wong tuane gak terima. Wong saya kepada anak saya begitu ayo. Misalnya kalian saya berlakukan seperti saya, belum tentu kalian juga apalagi nerimo. Tapi penting kalau anak saya ya wis tak
Misalnya saya kalau ngaji, kalian ngaji al jannatu tahta damil ummahat. Kewajiban berbakti noto akhlak terutama kepada manusia diawali dengan orang tua. Itu kalau saya dalam praktekkan kepada anak saya sampai saat ini, coba kamu bisa cek. Anak saya hanya ngomong saja merengut kepada ibunya, tak tembeling tak ketemu aku. Kalau kepada saya mungkin tidak apa-apa, tapi kalau kepada ibunya ojo. Karena ini rumus, orang berhasil harus melalui pintu bakti kepada orang tua, khususnya ibu. Kira-kira lek ngono iku ngomong itu saja satu itu dipraktekkan ke kamu, kira-kira wani ya wong. Nang wong tuane gak boso, ya wis pedhot ya. Bisa kira-kira. Sengalem-ngalemnya anak saya kalau ke ibunya Ani kau tidak berani kalau misalnya merengut atau ngomong nggak enak ke ibunya, tidak berani. Kalau saya ke anak saya begitu diantaranya. Karena ini penting, ini akhlak yang harus ditanam oleh kecil. Dan berlatih itu terus berlatih, banyak hal berlatih. Kalian yang pada hari ini nanti diangkat, dilantik sebagai pengurus. Ini masa sempit, sudah kalau perlu malaya sawanhu sudah. Waktunya sudah mepet ini. Jadi kewajiban warnai, mewarnai lingkungan dengan ilmu yang kamu miliki. Wajibnya sudah bukan muasaan lagi sudah ini. Di rumah sing wis kebelet rabi barang ayo. Maka sudah malaya sawanhu ini. Jadi mudoyak sudah. Maka jadi kalian jadi pengurus ini manfaatkan benar untuk melatih diri, mengasah diri. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Mungkin kemarin kamu belum bisa, tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan mulai hari ini bisa ya. Kamu rendahkan serendah-rendahnya dirimu. Yakinlah bahwa air mesti mengalir ke tempat dataran yang paling rendah. Rendahkan dirimu, jadi oladen awakmu nang kancamu yang lain. Wis jadi oladen tenan. Ketika kamu jadi oladen temenan, merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Lek urusan pengetahuan kamu mungkin baru 10% misalnya. Tapi dengan begitu ilmu Allah, air itu akan mesti mengalir ke sana. Lek Allah mengendaki futuh langsung pinter kamu. Bisa mungkin tidak. Dengan konsep itu mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kamu di pesantren ini. Dan mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang baik sekali, menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, bukan sukses tapi berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat.